Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan Ustazah doakan juga keluarganya semua dalam keadaan sehat. Teman-teman yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari Jumat yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran BPI. Teman-teman sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap belajar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Amin. Nah, teman-teman yang hebat-hebat dan soleh-solehah, sekarang mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Santi, ada apa? Kenapa kalau ada orang meninggal atau terkena musibah bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Kenapa tidak rest in peace saja seperti orang bule? Pertanyaan bagus. Jadi begini, sebagian ulama menegaskan bahwa kalimat ini tidak diberikan kepada para nabi sebelum nabi kita, Muhammad SAW. Allah jadikan kalimat ini sebagai sandaran bagi orang yang tertimpa musibah dan perlindungan bacaan bagi mereka yang sedang menjalani ujian hidup. Dan yang paling penting, kalimat innalillah adalah tauhid dan pengakuan terhadap ubudiyah atau status kita sebagai hamba dan kekuasaan Allah. Oh, jadi seperti itu. Sekarang Santi mengerti. Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim nomor 918. Teman-teman yang soleh dan solehah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat istirja bukan hanya diucapkan ketika mendengar orang meninggal, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kehidupan berupa nikmat, bahagia maupun duka. Muslim yang baik jika mengalami atau melihat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Membaca kalimat istirja memiliki hikmah yang besar dalam kehidupan. Di bawah ini merupakan hikmah membaca kalimat istirja atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa sabar dan tabah. Yang ketiga, meningkatkan rasa ikhlas dalam hati waktu melafalkan kalimat istirja. Nah, di bawah ini ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk melafalkan kalimat istirja. Yang pertama, ketika kehilangan sesuatu.
Dan yang kedua, ketika mendengar kematian. Yang ketiga, ketika mengalami atau melihat musibah. Mengucapkan kalimat istirja merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengucapkan istirja terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap tali sendal yang putus, karena itu termasuk musibah." Hadis riwayat Bazzar. Berikut kisah inspirasi Umar bin Khattab. Suatu hari, tali selipar Umar bin Khattab terputus. Beliau lalu mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Umar bin Khattab, Anda mengucapkan kalimat ini hanya karena tali selipar terputus?" "Ya," jawab Umar. "Setiap perkara yang tidak disukai adalah musibah." Anak-anak hebat yang soleh dan solehah, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah dan khilaf dalam perkataan Ustadzah mohon maaf. Ustadzah akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.